Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, mari kita bernyanyi dengan lagu pujian Sing Hallelujah to the Lord. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih atas anugerah-Mu di mana saat ini Engkau masih melihara melindungi kami Bapa. Saat ini kami boleh berkumpul untuk beribadah di hadapan. Nah, ibadah kami Bapa, kami serahkan dalam tangan dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Anak Tuhan, ceria, sehat, kuat, hahaha. Baik adik-adik, mari kita bernyanyi lebih bersorak-sorai lagi dengan lagu pujian bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Baik adik-adik, saatnya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertusuk dan berbuah lebat. Yesus tolongkan aku. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan, firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar bisa kami terapkan dalam hidup kami. Inilah hidup kami Bapa, kami serahkan tentang. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, abang mau cerita tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Baik adik-adik, abang ajak adik-adik buka Alkitab di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Sudah dapat semua? Kalau sudah, biar abang bacakan ya. Perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Beginilah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang disediakan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan engkau makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu itu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan mulutmu engkau akan menjala, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan sakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluang engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu menggunakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Adik, salam adik-adik. Adik-adik, tahu nggak kalau kita ini orang berdosa? Di balik itu semua ada alasan dan penyebabnya. Dan hari ini Abang mau menceritakan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah menempatkan mereka di taman yang indah, yaitu Taman Eden. Lalu Allah memberikan kebebasan kepada kedua manusia itu, yaitu mereka bebas memakan buah pohon yang ada di taman itu. Tetapi Allah memerintahkan kepada mereka bahwa buah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden tidak boleh mereka makan, sebab mereka makan, mereka akan mati. Nah adik-adik, pada suatu hari kedua manusia ini berjalan-jalan di Taman Eden dan dijumpai oleh si ular yang cerdik. Lalu ular itu berkata kepada Hawa, "Tentulah semua pohon yang ada di taman ini tidak boleh engkau makan, bukan?" Tetapi si Hawa menjawab, "Semua pohon yang ada di taman ini boleh kami makan, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh kami makan atau merabanya. Sekalipun kami akan memakannya, kami akan mati."
Tetapi ular berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi engkau sama seperti Allah, matamu terbuka. Lalu karena buah pohon itu sangat indah dan bagus untuk dimakan, lalu Hawa mengambilnya dan memakannya. Dan setelah memakannya, adik-adik, dia memberikan kepada suaminya, yaitu si Adam. Lalu si Adam memakan juga tanpa bertanya kepada Hawa. Lalu setelah mereka memakannya, adik-adik, maka terbukalah mata mereka, mereka melihat bahwa mereka telanjang. Lalu adik-adik, mereka mengambil daun-daunan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Adik-adik, lalu mereka tersembunyi karena mereka mendengar suara kaki Allah. Lalu Allah memanggil mereka, "Di manakah engkau?" Lalu Adam menjawab, "Setelah aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku ketakutan sebab aku telanjang." Lalu Allah berfirman, "Siapa yang mengasih tahu kalau kau telanjang? Apakah engkau memakan buah pohon yang aku larang itu?" Lalu Adam menjawab, "Perempuan yang kutempatkan di sisiku telah memberikan kepadaku." Lalu adik-adik, Tuhan bertanya kepada Hawa, "Apa yang kau telah perbuat ini?" Lalu jawab si Hawa kepada Allah, "Ularlah yang memperdayakan aku, lalu kumakan." Lalu adik-adik, Allah berfirman kepada ular itu dan mengutuki ular itu. Allah berkata begini, adik-adik, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Dan juga adik-adik, gak cuma itu, dia juga mengatakan kepada ular itu, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya, dan keturunan si perempuan akan meremukkan kepalamu." Lalu adik-adik, Tuhan juga menghukum si Hawa dan berkata kepada Hawa, "Sesupayamu waktu mengandung akan berbuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu." Dan juga adik-adik, Allah juga menghukum si Adam. Dia berkata kepada Adam, "Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu." Dan adik-adik, itulah hukum yang dibuat Allah kepada ular, si Hawa, dan si Adam. Dan setelah itu adik-adik, Allah membuat pakaian untuk kedua manusia itu dari kulit binatang. Dan setelah itu adik-adik, Allah mengusir mereka dari Taman Eden, dan Allah memberikan kru untuk menjaga taman itu. Nah adik-adik, firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita hari ini yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa mereka jatuh ke dalam dosa adik-adik? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Namun adik-adik, kita juga harus taat kepada Tuhan agar Tuhan tidak menghukum kita. Demikian firman Tuhan kepada kita hari ini adik-adik. Sebagai atafan kepada kita hari ini adik-adik, terambil dari Amsal pasal 4 ayat 23. Biar abang bacakan kepada kita semua adik-adik. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan saat ini, di mana saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, karena Engkau terapkan dalam hidup kami Bapa, sehingga kami bisa hidup dalam perintah-Mu. Inilah hidup kami Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebagai firman Tuhan kepada kita minggu depan yaitu tentang seorang hamba Tuhan yang ada di dalam perut ikan. Nah, pasti kalian penasaran kan untuk mendengarkan cerita ini? Nah, jangan lupa untuk datang minggu depan ya, untuk mendengarkan cerita ini. Baik adik-adik, kita mengakhiri ibadah kita ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan saat ini, di mana saat ini kami boleh mendengarkan bagian dari firman-Mu, karena Engkau berkati Bapa, dan bisa kami lakukan dalam hidup kami. Inilah hidup kami Bapa, kami serahkan ke tangan-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu ini dan anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, karena Engkau berkati mereka Bapa, bagi dalam keadaan sakit, sembuhkanlah mereka Bapa. Itu juga kepada orang tua mereka Bapa, berkatilah mereka Bapa, sehingga mereka sehat selalu. Inilah hidup kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.